pertama saya akan bikin dulu puding cendolnya. Ini saya pakai 1 bungkus agar-agar swallow yang tanpa warna. Lalu saya pakai gula pasir 6 sendok makan, tepung maizena setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh, dan santan kentalnya saya pakai 150 ml, air 700 ml. Ini diaduk-aduk dulu sampai larut agar-agar tepung maizenanya. Kalau sudah, masukkan 1 lembar daun pandan dan dinyalakan apinya, lalu dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk ya. Nah, kalau sudah mendidih, ini tunggu dulu sebentar sampai benar-benar mendidih ya, biar nanti hasilnya itu enggak berair. Nah, kalau sudah tinggal diangkat aja. Sekarang saya akan masukkan cendol ke dalam loyang diameter 24, tingginya 9 cm. Nah, untuk cendolnya ini saya bikin sendiri. Untuk resep cendolnya saya simpan di deskripsi atau di akhir video ya. Teman-teman bisa lihat ke situ untuk resep cendol ini yang saya buat. Lalu tinggal dimasukkan aja puding santan yang udah dimasak tadi. Nah, sudah selesai, ini disisihkan dulu. Lanjut sekarang bikin lapisan yang kedua. Untuk agar-agarnya sama, saya pakai 1 bungkus dari agar-agar swallow. Ini saya pakai yang tanpa warna, kayak yang warna hijau juga boleh. 1 lembar daun pandan, gula pasirnya 6 sendok makan juga sama. Tepung maizena setengah sendok makan, santan kentalnya 150 ml, setengah sendok makan tepung maizena, dan setengah sendok makan pasta pandan. Lalu yang terakhir air 700 ml. Proses pembuatannya sama seperti tadi, diaduk dulu sampai maizena dan agar-agarnya larut, semuanya larut kecampur. Kalau sudah, tinggal dinyalakan aja kompornya dan dimasak sampai mendidih seperti tadi ya, sambil diaduk. Nah, kalau sudah mendidih, ini tinggal diangkat aja. Nah, untuk lapisan yang pertama ini sudah mengulit. Nah, bisa dilihat ini atasnya sudah mengeras tapi bawahnya masih cair ya. Nah, ini waktu yang pas buat masukin lapisan yang berikutnya, tapi jangan terlalu mengeras juga ya, nanti malah jadi nggak menempel. Lalu tinggal dimasukkan aja pelan-pelan biar nggak jebol lapisan yang pertamanya. Sudah selesai untuk pudingnya, ini disisihkan aja dulu, ditunggu sampai dingin. Kalau udah dingin, udah nggak ada uap panas, baru boleh masukkan ke dalam kulkas ya. Yang pertama saya akan bikin dulu jelly coklatnya. Di sini saya pakai 1 bungkus Nutrijel coklat yang ukuran besar. Lalu saya pakai gula pasirnya 5 sendok makan. Air 650 ml. Lalu diaduk-aduk dulu sebentar biar enggak terlalu menggumpal. Setelah itu tinggal dimasak aja sampai benar-benar mendidih sambil sesekali diaduk. Nah, kalau sudah mendidih, ini tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang agak besar biar nanti hasilnya enggak terlalu tebal. Lalu tinggal ditunggu aja sampai benar-benar dingin dan mengeras. Selanjutnya saya akan bikin puding kopinya. Untuk agar-agarnya saya pakai 1 bungkus agar-agar swallow atau bola dunia. Agar-agarnya harus sama ya, atau yang takaran airnya itu 900 ml. Lalu saya pakai kopi 3 saset, gula pasirnya 5 sendok makan, dan susu UHT full cream 800 ml. Ini tinggal diaduk-aduk dulu sampai agar-agarnya larut. Wajib diaduk sebelum dimasak ya, karena kalau nggak diaduk dulu nanti agar-agarnya suka bergerindil, menggumpal.
Kalau sudah, tinggal dimasak aja sampai mendidih sambil terus diaduk. Nah, tipsnya biar si pudingnya nanti nggak berair, dimasaknya itu harus bener-bener mendidih banget ya, jangan sampai cuma asal mendidih, tapi harus bener-bener mendidih. Kalau sudah mendidih, tinggal diangkat aja. Setelah berapa lama ini jelly coklatnya sudah mengeras, ini mau saya potong kotak-kotak aja, jangan terlalu besar ya, kotak-kotaknya agak kecil. Sudah selesai, ini tinggal dimasukkan aja ke dalam loyang. Ini loyangnya saya pakai loyang yang buat kue, diameter 24, tingginya 9 cm. Lalu tinggal diratakan aja. Pudingnya ini tinggal dimasukkan aja. Lalu tinggal diratakan aja biar nggak ada jelly coklat yang ngagunduk, bahasa Indonesianya apa ya, itulah ya intinya. Sudah selesai, lanjut sekarang bikin lapisan yang ketiga, puding coklat. Untuk agar-agarnya saya pakai setengah bungkus agar-agar coklat dari Swallow atau Cap Bola Dunia. Coklat bubuknya setengah sendok makan, gula pasir 4 sendok makan, dan susu UHT full cream 400 ml. Proses pemasakannya sama seperti tadi, diaduk dulu sampai agar-agarnya larut. Kalau sudah larut tinggal dimasak aja, dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk. Nah, lupa ini coklat batangnya saya pakai 50 gram. Nah, sudah mendidih, ini mau saya masukkan ke dalam loyang, dan ini puding kopinya sudah mengulit. Mengulit itu atasnya sudah mulai mengeras tapi bawahnya masih cair. Nah, itu waktu yang tepat buat masukin lapisan yang berikutnya. Tapi jangan terlalu keras juga ya, nanti malah nggak saling menempel antara puding coklat dan juga puding kopinya. Lalu tinggal dimasukkan aja pelan-pelan puding coklatnya biar puding kopinya nggak jebol. Sudah selesai, ini tinggal ditunggu aja sampai bener-bener dingin, nggak ada uap panas sama sekali. Kalau udah dingin, nggak ada uap panas, baru dimasukkan ke dalam kulkas biar nanti hasilnya nggak berair. Nah, ini dia hasilnya setelah saya diamkan, masukkan ke dalam kulkas. Ini pudingnya juga sudah dingin. Cara mengeluarkannya tinggal kasih dulu sedikit udara ke dalam loyang, lalu tinggal dibalik aja. Ini dia hasilnya tuh, cantik sekali. Puding kopi dan juga puding coklatnya saling menempel. Nah, ini saya puter seperti ini biar kelihatan hasilnya ya. Yang pertama ini saya pakai Nutrijel coklat 1 bungkus ukuran besar dan 1,5 bungkus agar-agar yang rasa coklat juga, yang warna coklat ya. Kalau mau yang tanpa warna juga boleh. Lalu saya tambahkan coklat bubuk 1 sendok makan dan gula pasir 7 sendok makan. Lalu tambahkan susu UHT coklat 2 liter. Lalu diaduk dulu sampai Nutrijel dan juga agar-agarnya larut. Harus sampai benar-benar larut ya, karena kalau enggak larut nanti jelly sama agar-agarnya malah jadi bergerindil. Kalau untuk coklat bubuknya nggak sampai larut juga nggak apa-apa, karena nanti kalau udah dimasak dia akan larut dengan sendirinya. Dikarenakan ini pancinya kekecilan, jadi saya ganti panci yang lebih besar. Nah, jangan lupa tambahkan air lagi ya, 300 ml. Kalau dirasa sudah larut Nutrijel sama agar-agarnya, baru boleh dimasak. Dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk ya, harus terus diaduk biar adonannya itu enggak mengerak di dasar panci. Jangan lupa tambahkan dark coklat 85 gram biar pudingnya tambah enak ya. Pastikan pudingnya itu harus sampai mendidih ya, jangan asal mendidih, karena nantinya kalau udah mateng, udah jadi si pudingnya, dia akan mengeluarkan air kalau enggak sampai benar-benar mendidih.
Nah, kalau sudah tinggal diangkat lalu pindahkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya saya pakai ukuran diameter 24 cm, tingginya 9 cm. Kapasitasnya kurang lebih sekitar 2 liter 400 ml. Lalu tinggal ditunggu aja sampai benar-benar dingin. Kalau udah suhu ruang nggak ada uap panas, baru boleh dimasukkan ke dalam kulkas biar nanti nggak berair juga, karena banyak ya tipsnya. Lanjut sekarang bikin flak pudingnya. Untuk tepung maizenanya saya pakai setengah sendok makan aja udah cukup. Gula pasir 1,5 sendok makan. Lalu untuk kejunya ini saya pakai keju cheddar 85 gram. Biasanya saya suka pakai keju oles yang dari Procis ya. Nah, kalau pakai keju oles dari Procis, pakainya cukup setengah bungkus aja. Dikarenakan lagi kosong, jadi saya pakai keju cheddar. Keju cheddarnya mau saya blender dulu dengan sedikit susu. Karena kalau nggak di blender kejunya, nanti dia akan bergerindil, nggak halus. Tapi kalau pakai keju oles, langsung dimasak aja, nggak perlu di blender lagi. Kalau sudah halus, tinggal dimasukkan aja ke dalam panci. Untuk susunya saya pakai 500 ml. Lalu tinggal dimasak aja sambil terus diaduk biar nggak bergerindil. Dimasak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih tinggal diangkat aja lalu ditunggu sampai benar-benar dingin ya, baru masuk kulkas. Setelah berapa lama puding coklatnya udah mengeras dan ini juga udah dingin karena baru keluar dari kulkas. Cara ngeluarinnya mudah, tinggal kasih sedikit udara ke dalam loyang lalu tinggal diangkat. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Emma Masak. Yang pertama di sini saya pakai biskuit Marie Regal 12 buah. Di sini saya pakai biskuitnya yang ukuran besar. Kalau teman-teman mau pakai yang ukuran kecil juga boleh ya, terserah. Ini saya susun aja seperti ini, bisa dilihat di video. Nah, kalau sudah, sekarang saya akan bikin agar-agarnya. Di sini saya pakai setengah bungkus agar-agar swallow yang tanpa rasa. Lalu saya pakai gula pasir 4 sendok makan. Lalu saya tambahkan air 450 ml. Ini diaduk dulu sampai agar-agarnya larut. Kalau sudah larut baru boleh dimasak. Ini dimasak sampai mendidih sambil sesekali diaduk ya. Nah, sudah mendidih agar-agarnya, ini tinggal dituang aja sedikit-sedikit, jangan langsung dimasukkan semua ya, nanti biskuit marinya malah jadi hancur. Jadi dimasukkannya sedikit-sedikit aja, pelan-pelan. Ini loyangnya saya pakai ukuran diameter 24 cm dan tingginya 9 cm, jadi cukup besar ya loyangnya. Nah, untuk lapisan yang pertama sudah selesai. Sekarang saya akan bikin lapisan yang kedua. Di sini saya pakai agar-agar swallownya 1 bungkus yang tanpa rasa juga. Lalu saya tambahkan gula pasir 8 sendok makan. Tepung maizena 1 sendok makan. Lalu saya pakai susu full cream 850 ml. Ini diaduk dulu. Nah, kalau sudah larut tepung maizena sama agar-agarnya, lalu saya tambahkan mentega, atau boleh diganti juga sama butter sebanyak 100 gram. Ini dimasak sambil diaduk. Dimasaknya pakai api kecil aja dan diaduknya harus agak sering ya.
biar si agar-agar dan juga tepung maizenanya itu nggak mengendap di bawah. Jadi diaduknya harus agak sering. Nah, kalau sudah mendidih ini tinggal dimatikan aja. Lalu sekarang saya akan masukkan ke atas puding lapisan yang pertama ya. Dan ini sudah mengulit bagian atasnya, tapi bawahnya itu masih lembek. Nah, itu waktu yang tepat buat masukin lapisan yang kedua, biar nanti tiap lapisannya itu menempel. Masukinnya harus pelan-pelan ya. Nanti kalau terlalu keras, lapisan pertamanya malah jadi jebol. Jadi malah menyatu nanti ya lapisan satu sama lapisan yang kedua. Nah, kalau pudingnya itu ada yang bergerindil, boleh disaring dulu ya, biar adonannya itu halus gitu, jadi nggak ada yang bergerindil. Untuk lapisan yang kedua sudah selesai. Selanjutnya sekarang saya akan bikin lapisan yang ketiga yang terakhir ya. Di sini saya pakai 1 bungkus agar-agar swallow rasa coklat. Kalau tadi lapis puding butter, dan yang ini lapis yang ketiga saya mau pakai puding coklat. Lalu saya tambahkan gula pasir 5 sendok makan, lalu saya tambahkan tepung maizena setengah sendok makan, coklat bubuk 1 sendok makan, dan dark coklatnya saya pakai 100 gram. Lalu yang terakhir saya pakai susu full cream yang rasa coklat 850 ml. Ini diaduk-aduk dulu sampai si agar-agar dan juga tepung maizena cocoa bubuknya sampai benar-benar larut ya. Jadi harus larut dulu sebelum dimasak. Nah, kalau sudah larut ini tinggal dimasak aja pakai api kecil sampai dia mendidih, dan diaduknya harus agak sering ya. Untuk prosesnya sama ya seperti lapisan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang bedanya cuma sedikit beda di resepnya aja, di bahan tiap lapisan. Nah, ini coklat batangnya sudah meleleh, ini tinggal ditunggu aja sampai dia mendidih sambil diaduk. Nah, kalau belum mendidih kan ini coklat batangnya pisah-pisah ya, jadi ada serbuk hitam-hitam gitu. Nah, kalau udah mendidih dia nanti akan nyatu. Nah, sudah mendidih tuh bisa kelihatan, dan coklatnya juga udah nyatu. Ini matikan aja kompornya. Lalu sekarang kita masukkan ke atas puding lapisan yang kedua. Nah, ini puding butternya sudah mengulit tuh bisa dilihat, atasnya mengulit tapi dalamnya masih lembek. Ini masukkan puding coklatnya harus pelan-pelan ya, jangan langsung bruk banyak ya, tapi ya harus sedikit-sedikit dan pelan-pelan. Nah, ini puding coklatnya sudah masuk semua. Ini saya akan tunggu dulu dia sampai agak dingin. Kalau sudah dingin baru saya akan masukkan ke dalam kulkas biar lebih cepat resepnya, lebih cepat keras, dan dimakannya pun juga lebih enak kalau dimakan dingin. Nah, setelah berapa lama ini pudingnya sudah mengeras. Ini nggak usah ditempel pakai jari, tinggal kasih udara aja sedikit ke dalam, lalu tinggal dibalik. Tuh, mudah kan keluarinnya? Nah, ini dia hasilnya. Tuh, gimana cantik ya. Tiap lapisannya juga ini nempel. Gimana, semoga teman-teman suka sama video ini ya. Dan terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel saya yang memasak, yang belum subscribe. Sampai ketemu di next video. Terima kasih semuanya.